Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah rahimakumullah, jangan sampai usai sholat Jumat ketaatan kita kepada Allah tidak bertambah. Moga-moga Allah rahmati kita semua dan khutbah Jumat hari ini menambah ketaatan kita kepadanya. Tema khutbah pada hari ini adalah perintah untuk melakukan yang benar. Perintah untuk melakukan yang benar. Ada yang menarik dari ungkapan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar seputar surah Al-Asr. Beliau bilang, hidup itu harus begini. Jadi orang benar, mengerjakan yang benar, mengajak kepada yang benar, dan bersabar bersama yang benar. 4 itu. Jadi pertama, jadi orang benar. 2, untuk jadi orang benar itu harus mengerjakan yang benar. Dan yang ketiga, kalau sudah jadi orang benar, harus mengajak orang lain kepada yang benar. Tapi untuk jadi orang benar itu resikonya juga besar. Karenanya harus bersabar bersama yang benar. 4 rumus yang diangkat dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka ini dari surah Al-Asr, beliau menjelaskan begini. Pertama, dilihat dari sisi waktu demi masa, wal asr. Allah bersumpah dengan waktu asar karena menjadi kebiasaan orang Arab kalau setelah asar itu sering nongkrong di warung kopi, gaul, ngomong kiri kanan. Ini budayanya. Nah, di kita tentu punya budayanya sendiri. Jam-jam kita ngawur barangkali gitu. Tapi ngawur yang disepakati bersama untuk nongkrong misalnya. Atau jam pulang kantor misalnya. Tetapi persoalannya lebih dari itu. Ditinjau dari semua elemen waktu, mulai dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, abad, sampai milenium barangkali. Ada peristiwa-peristiwa besar terjadi yang kamu tidak tahu. Dalam tinjauan waktu, di setiap kamu lewati itu ada peristiwa-peristiwa besar yang kamu tidak sadari. Contohnya, ya, bagaimana galaksi ini tetap berputar dan kamu berada dalam satu planet yang besarnya seperti sebuah pasir, sebutir pasir di sebuah pantai. Dan kamu berkerumun di dalamnya. Peristiwa-peristiwa besar terus terjadi. Misalnya, wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama. Allah gambarkan peristiwa-peristiwa besar di surah Asy-Syams, demi matahari, demi bulan, demi malam, demi siang, demi langit, demi bumi, demi penciptaan manusia dan semuanya. Ini semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di setiap detik. Tapi kamu lalai. Nah, Buya Hamka kemudian mengajak kita dalam tafsirnya itu secara simpel dari surah Al-Asr. Bagaimana caranya menjadi orang yang 4 itu? Wal asr innal insan. Ditinjau dari sisi masa, sesungguhnya mayoritas manusia, kata-kata mayoritas ini juga tafsir.
Al-insan adalah manusia yang kita kenal, adalah muta'arif di sini, yang bukan di luar bayangan kita. Manusia secara umum yang kita kenal adalah diri kita sendiri. Lafi khusrin, ada tekanan di situ, lam taukid. Sesungguhnya mayoritas manusia, kata mayoritas ini diambil dari kata-kata khusrin yang dalam bentuk nakirah, bahwa mayoritas manusia sebetulnya dalam tinjauan masa itu dalam keadaan merugi dia. Illa, tapi ada sebagian kecil yang tidak rugi. Siapa itu? Orang yang benar, karena mengerjakan yang benar, terus mengajarkan dan mengajak kepada yang benar, dan dia kemudian komitmen sehingga bersabar dan bersama yang benar. Siapa orang benar itu? Illa alladzina amanu. Orang benar itu bukanlah orang yang menurut persepsi kita benar. Bukan orang yang harus sesuai dengan konstitusi yang kita buat sendiri itu adalah benar. Tidak harus seperti itu. Ukuran kebenaran yang pertama adalah al-iman. Tentu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairuhu wa syarruhu. Tentu dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Ukuran benar dan salah itu adalah ukuran iman kita kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, dan semua Nabi dan Rasulnya, kepada hari kiamat, dan yang terakhir kepada takdir, mau itu takdir baik maupun takdir buruk. Contoh, benar misalnya, ini kalau mau jadi orang benar, memang jangan menurut persepsi kita atau persepsi kata orang dulu, bahaya. Ada peristiwa di salah satu sudut akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini beruntung orang yang beriman kepada malaikat. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Ada satu peristiwa nanti di akhirat itu. Malaikat-malaikat yauma yaqumur ruh dipanggil oleh Allah, Jibril, ar-ruh itu di hadapan Allah dalam kondisi yang sangat takut dan penuh keagungan kepada Allah di dalam hatinya. Wal malaikatu, dan di belakang malaikat Jibril ini adalah sekumpulan malaikat yang berbaris bersaf-saf-saffa. Semua tertunduk takut, penuh keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamun, tidak ada yang berani berbicara sedikit pun saat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tertunduk, diam, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diberikan kesempatan oleh Ar-Rahman untuk ditunjuk berbicara. Dan waqala shawaba, yang dikatakannya adalah sesuatu yang benar. Para ahli tafsir sebagian berpendapat ini hari di mana malaikat akan bersaksi dan memberi syafaat kepada manusia yang dalam perbuatannya selalu meyakini ada malaikat yang selalu melekat mengawasinya. Maka orang itu akan mendapatkan syafaat malaikat pada hari itu. Sehingga ditafsirkan pada peristiwa itu, malaikat tidak akan berani meminta yang mustahil untuk dikabulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak akan berani meminta sesuatu yang di luar perintah Allah Subhanahu wa taala atau domain yang sudah Allah berikan kepada malaikat. Dan disitulah orang-orang yang beriman kepada malaikat akan mendapatkan syafaat besar dari malaikat. Artinya, dia tidak akan berani berbohong, dia tidak akan perlu munafik, dia tidak perlu menjadi pengecut menghadapi apa saja, karena malaikat begitu melekat mengawasi setiap pembicaraan, setiap gerak-gerik, bahkan setiap bentikan hati. Jadi
kalau mau jadi orang benar, memang harus kuat juga iman bil malaikahnya. Harus kuat itu. Saya ingin loncat, tidak perlu menjelaskan satu persatu dari sudut rukun iman. Yang saya lihat penting untuk hari ini, yang kurang di umat adalah iman kepada malaikat ini. Kenapa? Karena terlalu menggunakan rasionya, apalagi masyarakat Jakarta. Tipikal masyarakat Jakarta melihat kebenaran itu dari dua sisi. Pertama, materi atau materialistik sekali, dan yang kedua logik, hanya sesuai dengan logikanya. Jadi orang Jakarta itu atau orang kota itu biasanya menilai sesuatu ini begini. Gue lihat sendiri, gue dengar sendiri, dan itu logik banget. Nah, kalau orang Jakarta udah bilang begitu, berarti sudah valid gitu, benar banget. Bahaya sekali. Karena akal kita ini lemah sekali. Akal kita ini hanya bisa membenarkan sesuatu kalau antara sebab dengan akibat cocok. Kalau nggak cocok, dia nggak bisa menerima. Padahal terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, belum nyambung kausalitasnya. Antara sebab sama akibatnya kita sendiri masih bingung. Misalnya, orang Jakarta itu kenapa mau mengabdi ke perusahaannya dengan pengabdian yang luar biasa? Karena gajinya besar. Jadi kenapa dia mau bekerja keras? Dia melakukan asbab karena tahu akibatnya bakal dapat gaji. Sehingga nggak takut menghabiskan waktu. Contoh, ketika Anda bilang, saya ingin punya mobil dan saya akan kredit selama 5 tahun. Supaya saya bisa punya mobil, maka untuk bayar kreditnya saya harus kerja. Supaya kerjaan saya itu untuk menutupi biaya kredit. Tanpa Anda sadari, Anda sedang menghabiskan waktu 5 tahun hanya untuk mendapatkan satu mobil itu. Tenaga, pikiran, Anda habiskan betul, kita habiskan betul untuk itu. Dan ini adalah sebuah kerugian besar. Lupa kepada yang utama. Sebaliknya, terlalu banyak peristiwa di dunia ini yang logika kita sebetulnya belum nyambung antara sebab dengan akibatnya. Misalnya, ya lihat aja itu langit. Kok bisa terbentang tanpa retakan dan tidak ada tiang? Siapa yang membuat energi matahari sehingga tidak pernah kedip siang-siang itu? Secara logika manusia sebetulnya masih belum sanggup, tapi itu nyata di depan matanya. Sekali lagi, bahaya kalau kita hanya ingin membenarkan sebuah kebenaran sesuai dengan teori persepsi kita. Bersyukurlah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran dan beriman kepada malaikat. Begitu juga misalnya takdir. Bagaimana jadi orang benar menyikapi takdir? Sabar itu apa sih? Kita seringkali memahami kata sabar itu separuh. Sabar itu artinya menahan diri dari setiap yang tidak disukai. Itu biasanya kita pahami. Sabar adalah menahan diri dari setiap yang tidak disukai. Padahal sabar juga yang penting adalah menahan diri dari setiap yang disukai. Sehingga menerima takdir secara komplit, menjadi orang benar itu, di saat senang harus tetap sabar, supaya tidak bermaksiat kepada Allah dengan rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan gak usah sedih kalau dapat musibah, dan itu takdir Allah. Cuma kan manusia nih umumnya kita nih, dan saya barangkali, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla, dan seterusnya. Adapun manusia, kalau dia diuji lalu kemudian diberikan nikmat, maka dia berkata, oh Tuhanku sedang muliakan aku. Akan tetapi jika manusia diuji
lalu kemudian disempitkan rezekinya, dia bilang, Tuhanku sedang hinakan aku. Kalla, jangan begitu dong menilai Tuhan. Jadi orang benar itu adalah kalau dapat nikmat bersyukur, dan ini nikmat dari Allah dan harus dimanfaatkan di jalan Allah. Kalau dapat musibah ya harus bersabar, dan kalau kita bersabar maka kita akan bertambah iman kita lagi. Jadi sabar itu apa? Sabar ya tetap bersama takdir Allah, mengimani takdir Allah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, itu akan lebih komplit. Sidang jemaah rahimakumullah. Apa sih 4 yang disebutkan Buya Hamka tadi? Kembali. Kalau ingin jadi orang sabar, orang benar adalah jadi orang beriman yang harus mengerjakan yang benar. Nah, kebenaran kita secara teori, secara persepsi harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Perbuatan yang benar itu ukurannya apa? Wa amilus sholihat. Beramal soleh. Saya kira jelas, beramal soleh adalah amal yang dasarnya iman. Amal yang dasarnya Islam. Jadi kalau tidak ada iman dan Islam di sebuah amal itu, maka dia tidak disebut sebagai amal soleh. Mungkin masuk khairat di situ. Jadi kalau ingin jadi orang yang disebut mengerjakan yang benar, harus beramal soleh. Ukurannya apa? Ya Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi sayang, sejak Ramadan sampai hari ini masih banyak yang belum khatam-khatam lagi baca Qurannya. Bahkan sudah bertahun-tahun tidak pernah baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun baca ya serabutan, kalau hari ini dapat broadcast. Nggak ada satu kitab khusus pun dipelajari. Minimal buat bapak-bapak yang sibuk-sibuk nih, ambillah hadis Arba'in Nawawi, 40 lebih hadis itu dikuasai. Bacalah misalnya Riyadhus Shalihin, itu minimal yang wajib dibacakan kepada keluarga juga di rumah. Yang ketiga, wa tawasau bil haq, mengajak kepada yang benar. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Jadi kalau sudah tahu kebenaran, ajak orang lain, seperti dikisahkan dalam surah Yasin. Ada orang pembela risalah Nabi, pembela Islam, dari ujung kampung datang ke tengah kota, ikutilah nabi-nabi yang tidak memohon upah dari kalian itu. Minimal kalau dapat broadcast baik, sebarkan. Tapi kalau broadcast fitnah, tutuplah. Sidang jemaah rahimakumullah, saya ingin nasihati diri saya sendiri. Setiap ketikan fitnah, ketikan jahat kita di WA, itu akan diperlihatkan nanti kepada kita di akhirat kelak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada satu hari, bungkam mulutmu. Kamu harus berbicara yang benar, tapi bukan mulutmu lagi yang berbicara, tanganmu yang akan berbicara, kakimu yang akan berbicara. Sedang cuma saya ingin menasihati diri saya sendiri. Pasti di antara kita nih, dan memang psikologinya demikian menurut surah An-Naba, sebagian besar kita mengira kalau hari kiamat itu sudah masih jauh. Ini salah besar. Sebagian besar kita kenapa tidak concern dengan masalah-masalah keakhiratan adalah mengira kalau kematian itu masih jauh. Mengira kalau akhirat itu masih jauh sekali, padahal inna anzarnakum adzaban qariba. Sudah dekat semuanya itu. Kalau ada sesuatu yang paling dekat adalah kematian. Kalau ada sesuatu yang paling pasti yang harus kau siapkan, al-ibrah laisa fil waqt. Enggak usah berpikir masih jauh atau sudah dekat, tapi dia pasti akan datang. Hari di mana siksaan itu akan datang kepada kita yang tidak bersiap-siap menjadi orang benar, mengerjakan yang benar, mengajak kepada yang benar. Dan saya ingin tutup
Khutbah ini jadi orang benar mengerjakan kebenaran, mengajak kepada yang benar memang resikonya tinggi. Resikonya tinggi. Lihat para nabi dan rasul. Adam kemudian diserang oleh putranya sendiri. Nuh bahkan dikhianati oleh putra dan istrinya. Ibrahim bahkan dilempar ke dalam api. Musa terusir dari Mesir. Yusuf terpenjara. Kalau tidak siap mental dari sekarang, saya mau bilang, jujur dan banyak ilmu saja tidak cukup, karena butuh kesabaran untuk bisa konsisten itu. Dan untuk bisa sabar, kalau kita beriman penuh, hanya ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, untuk mendapatkan ampunannya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan cintanya, mendapatkan ridhonya sampai mati, baru kita bisa bersabar. Jika tidak, maka kita akan menjadi orang yang ragu. Pagi beriman, sore kafir, malam beriman, pagi kafir lagi. Wal'iyadzubillah. Bersabarlah, bersabar bersama kebenaran. Tapi yang pasti, para pengikut Nabi dan Rasul semuanya pasti menang. Orang-orang yang bersabar bersama Allah pasti dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mudah-mudahan dimampukan untuk bisa bersabar bersama yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hari-hari ini, belakangan ini kita sedang berhadapan dengan situasi yang membuat mungkin saja agak terganggu harmoni kita. Saran saya, tetaplah jaga persatuan Indonesia, jangan gampang terfitnah dan terprovokasi. Yang kedua, tetaplah jaga kedamaian. Umat Islam yang sedang berjuang memperjuangkan pemimpin muslim, jangan lepas dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, sehingga gak usah terpancing untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetaplah lakukan kebenaran dengan cara yang benar. Allah pasti menangkan orang-orang yang senantiasa istiqomah bersama yang benar. Dan bersabarlah. Bersabarlah bersama yang benar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala sahabati ajma'in, Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wa aslih dhata bainihim wa ansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma aftah Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون